Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Excel. Saya buka dulu aplikasi Excelnya. Ya, untuk Excel mungkin Anda bisa lihat ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita sebut dengan baris. Ada abjad A, B, C, D, E, F, G kita sebut dengan kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertemuan antara kolom sama baris kita sebut dengan sel. Ya, kalau kursor saya taruh di sini otomatis keluar sel A1, saya taruh di sini keluar D2. Ini merupakan alamat sel. Di dalam membuat rumus pada Excel Anda harus paham betul yang dinamakan dengan referensi sel. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sebenarnya yang pertama saya akan membuat kelipatan. Membuat kelipatan pada Excel. Cara yang pertama, kita tulis dulu angka awal, terus kita ketik juga angka selanjutnya. Angka awal sama angka selanjutnya ini kita blok. Ya, kita blok angka awal sama angka selanjutnya kita blok. Selanjutnya kursor kita taruh di pojok kanan bawah sampai keluar tanda plus, baru kita drag. Ya, ini untuk urutan kelipatan 1. Kita buat selanjutnya untuk urutan kelipatan 2. Kita buat angka awalnya angka 1, angka selanjutnya 3, karena merupakan kelipatan 2. Selanjutnya kita blok angka 1 sama angka 3 kita blok. Kursor kita taruh di pojok kanan bawah, kita drag. Ya, kira-kira seperti itu untuk membuat urutan kelipatan. Selanjutnya kita akan membuat urutan dengan rumus yang sederhana. Kita buat angka awalnya dengan angka 1, angka kelipatannya nanti sama seperti di sebelah sini. Ya, berarti ini harusnya nanti akan muncul angka 2, 3 dan seterusnya. Caranya untuk membuat rumus kita ketik sama dengan, ya, terus kursor kita taruh kita klik aja di alamat sel yang di sebelah sini atau di angka 1, ya. Dia akan keluar sama dengan E3. Terus kita tambah operator penambahan, terus kita ketik angka 1. Kalau kita lihat di sini berarti nanti akan kelipatan 1, akan ditambahkan angka 1. Ya, saya enter. Terus rumus yang kita buat kita copy aja. Ya. Kursor kita taruh di sini. Selanjutnya kita drag. Ya, kira-kira seperti itu, sangat mudah untuk membuat rumus. Selanjutnya lagi untuk kelipatan 2. Kita buat rumus seperti yang tadi sama dengan, ya, kita klik di atasnya sama dengan G3, kita tambahkan, karena kelipatan 2 kita tambahkan angka 2, kita enter. Ya, selanjutnya kita copy, ya, kita taruh di sini kursor pojok kanan bawah, baru kita drag. Ya, kira-kira seperti itu Anda bisa membuat kelipatan pakai cara yang pertama, atau Anda membuat kelipatan dengan menggunakan rumus yang sederhana. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Saya sudah mempunyai contoh soal. Yang pertama nanti akan kita buat format rupiah. Langsung aja kita buat coba format rupiah yang dari sini. Ya, kita blok dulu. Di harga satuan kita blok, kita klik kanan, format sel, kita pilih accounting, decimal place-nya kita pilih 0. Ya, simbolnya kita cari Rp Indonesian. Ya, kita cari dulu, mungkin agak susah mencari rupiah. Di dunia nyata sama di Excel agak susah mencari rupiah. Pelan-pelan, agak sabar kita. Ya, ini udah mau ketemu. Ya, ini Rp Indonesian. Kita klik, kita OK. Ya, seperti itu untuk membuat format rupiah. Ya. Selanjutnya, membuat format rupiah sudah kita lakukan. Yang ini custom cell. Yang kita inginkan untuk setiap ada di unit ini, angka yang ada di unit ini akan tertulis tag buah. Kalau kita menambahkan langsung tulisan buah, nanti tidak bisa dihitung jumlahnya karena dianggap tag. Caranya kita membuat menggunakan custom cell. Ya, kita blok dulu. Terus kita klik kanan, format cell, kita pilih custom.
Ya, di general ini kita klik di general atas, spasi buah. Ya, seperti ini. Anda perhatikan di sampelnya sudah muncul tulisan 50 buah. Ya, saya oke ini. Ya, kira-kira seperti itu untuk membuat custom cell. Ya, selanjutnya kita membuat referensi sel relatif. Kita membuat hitungan menggunakan referensi sel relatif. Referensi sel relatif berarti tinggal gini aja, sama dengan kita klik sini, harga satuan kali buah. Ya, kita enter. Sorry, ini custom cell yang ada di sini tadi dia ngikut ke sini, tapi nggak usah panik, tinggal kita pakai format painter aja. Kita akan menyalin format yang ada di sini, format rupiah akan kita salin ke sini. Ya, caranya kita blok dulu format rupiah yang ada di sini. Kita klik format rupiah, baru kita klik sebelah sini. Ya, kalau muncul tanda seperti ini berarti kolomnya kurang lebar, tinggal kita lebarin aja. Ya, seperti itu. Ya, untuk referensi sel relatif kita tinggal mengcopy aja. Ya, copy aja. Yang dimaksud seperti ini. Coba kita lihat paling atas, kita klik. Anda perhatikan di sini sama dengan B19 kali C19, B19 kali C19. Di bawahnya ini pasti hitungannya B20 kali C20. Ya, kita lihat B20 kali C20, bawahnya lagi B21 kali C21, bawahnya lagi B22 kali C22. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti rumus yang kita buat, dia kalau banyak di copy ke bawah, otomatis yang berubah barisnya. 20, 19, 20, ya 19, 20, 21, 22, 23, ya, yang berubah barisnya. Kita coba lagi referensi sel melalui hitungan yang model B. Model B, kita lakukan hitungannya sama dengan ya, H19 dikali H20. Ya. Ini kita copy. Ya, Ctrl C boleh, kita blok, kita pastekan. Ya, kita lihat rumus yang awalnya H19 kali H20. Kita klik sini, pindah I19 kali I20. Kita lihat J19 kali J20. Kita lihat lagi K19 kali K20. Yang terakhir L19 kali L20. Kalau buatnya rumus tersebut kita copy ke kanan, berarti yang berubah kolomnya atau hurufnya. Anda perhatikan sekali lagi, huruf H, huruf I, huruf J. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan referensi sel relatif. Artinya referensi sel yang akan kita buat akan berubah. Kalau umpamanya di copy ke bawah, yang berubah referensi selnya yaitu barisnya atau angkanya. Kalau umpamanya di copy ke samping, contohnya samping kanan atau samping kiri, nanti yang akan berubah berarti kolomnya atau hurufnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan contoh. Ya, kalau sekarang kita akan menggunakan referensi sel campuran. Referensi sel campuran. Contohnya seperti ini. Yang kita inginkan nanti perkalian yang ada di sini jumlah penjualan dikalikan diskon. Berarti yang sel di bawahnya 75.000 kali 10%. Sel di bawah yang 115.000 kali 10%. Yang akan kita buat membuat rumus itu harus efektif. Jadi kita harus cukup membuat satu rumus, nanti rumus tersebut bisa di-copy ke bawah. Kita buat rumus awalnya sama dengan ya A31 dikali B30. Ya, kita enter. Coba rumus ini kita copy ke bawah. Ya, coba rumus ini kita copy bawah. Anda perhatikan A31 yang di atas ini A31 kali B30, A31 kali B30. Rumus yang di bawahnya A32 ini kali B31 ini. Berarti rumus yang akan kita buat yang awal ini berarti tidak tepat. Berarti kita harus membuat supaya agar angka B30 di B30 ini angka 30-nya ini tidak berubah. Caranya kita bisa menambahkan tanda dolar. Ya, kita tambahkan tanda dolar di depan
Bentar, tanda dolar adanya di ya, tanda dolar adanya di atas angka 4 ya. Kita boleh tekan shift dulu, shift sama angka 4. Ya, seperti itu Anda praktekkan. Rumusnya menjadi sama dengan A31 kali B dolar 30. Ya, saya enter. Ya, kalau rumus ini kita copy ke bawah. Ya, Anda perhatikan kursor saya taruh di sini, rumus jadi A32 kali B30. Saya taruh di sini A33 kali B30 ya. Jadi referensi sel yang ada di sini yang B30 ini kita buat tetap karena di depan angka 30 kita tambahkan tanda dolar. Seperti itu untuk referensi sel campuran model A. Sekarang kita akan coba menggunakan referensi sel campuran model B. Model A dia modelnya vertikal, model B dia modelnya horizontal. Ya, cara rumus awalnya dulu sama dengan ini kita kali 11 ini. Ya, rumus awalnya seperti ini. Ingat, yang kita lakukan tadi referensi sel relatif, kalau umpamanya dia di copy ke kanan, dia akan berubah dia abjadnya atau hurufnya. Berarti kalau umpamanya kita akan membuat sel campuran, berarti yang akan kita tambahkan dolarnya di depan hurufnya. Kita perhatikan di sini rumusnya F29 ini dikali jumlah dikali diskonnya ya. Untuk diskonnya ini berarti harusnya ini dibuat referensi selnya dibuat campuran. E31-nya dibuat campuran. Untuk model hitungan yang horizontal seperti ini, kita tambahkan tanda dolarnya di depan huruf. Ya, kita tambahkan tanda dolar seperti ini menjadi F29 kali dolar E31. Ya, saya enter. Saya copy. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita lihat dulu rumusnya. F29 kali E31. Ya, F29 kali E31. Anda perhatikan E31-nya tetap. E31, E31, E31-nya tetap. Ya, kira-kira seperti itu untuk referensi sel campuran. Sekarang kita akan mencoba referensi sel absolut. Referensi sel absolut, ini contoh soalnya ada jumlah penjualan, diskonnya dikali 5%. Sama dengan jumlah penjualan kita kali diskon 5%. Rumus awalnya seperti ini. Kalau sel absolut berarti nanti selnya akan ditambahkan tanda dolar di depan huruf sama di depan angka. Maksudnya nanti referensi sel ini akan dibuat mutlak. Tidak akan berubah atau dibuat tetap. Ya, cara yang paling gampang kita bisa menambahkan dolarnya. Kita bisa menekan tombol Fn sama F4. Ya, seperti ini Fn sama F4 muncul secara otomatis dolar B dolar 40. Saya enter. Ya, rumus ini langsung kita copy ke bawah. Ya. Anda perhatikan rumusnya A41 B40, A42 B40, A43 B40 ya. Referensi sel yang B40 ini kita buat absolut, menambahkan tanda dolar di depan B sama di depan 40. Jadi rumusnya akan menjadi tetap. Ya, kira-kira seperti itu untuk menggunakan rumus referensi sel. Tadi kita buat juga format rupiah, custom cell juga kita buat. Selanjutnya kita ke fungsi string. Ya, Anda perhatikan fungsi string. Fungsi string ini akan kita gunakan left, mid, right. Ya, left, mid sama right. Yang diinginkan seperti gini, fungsi string itu fungsinya untuk mengambil beberapa karakter pada suatu tag. Kalau left berarti digunakan untuk mengambil tag sebelah kiri. Right mengambil karakter sebelah kanan, mid mengambil karakter pada tengah. Kita gunakan satu persatu. Contohnya, pokoknya kita mau mengambil, ini ada suatu kode yang ada di sini. Saya akan mengambil kode departemen. Coba kita akan kode departemen. Ini kode departemen yang kita ambilkan di sebelah kiri ya. Ada EBI, ada RD, FB, RD ya. Caranya sama dengan kita menggunakan left. Ya, kita klik
rumusnya Anda perhatikan di sini, left, kurung buka, teks, kurung buka, karakter yang mau diambil. Jumlah karakter yang mau diambil. Kita klik teksnya, ya. Terus jumlah karakter yang mau diambil F sama B, berarti 2 karakter saja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, rumus ini kita copy sama dengan left, kurung buka A5,2. Ya, sekarang kalau mengambil kode jenis kelamin, jadi kode jenis kelamin ini ada P, ada W, ada P, ada W, ya. Berarti kita ambilnya menggunakan fungsi rect karena yang kita ambil karakter di kanan. Sama dengan RIGHT kurung buka, ya teksnya sebelah sini, jumlah karakternya berarti cuma 1 karena P atau W, 1 karakter saja. Seperti ini. Ya, selanjutnya ini kita copy. Ya. Ini berarti ini tadi kode departemen kita menggunakan fungsi left, kode JK kita menggunakan fungsi rect. Sekarang kita mencoba menggunakan fungsi mid pada kode tahun. Kode tahun ini yang kita inginkan nanti yang diambil ini 16, 15, 14 ini. Berarti kita ketik dulu sama dengan mid kurung buka. Yang Anda perhatikan kalau umpamanya untuk mid dia model rumusnya seperti ini, mid kurung buka teks koma star, ya, yang kita akan memulai pengambilan itu dari karakter keberapa, koma, terus yang diambil berapa karakter, kira-kira seperti itu. Ya, teksnya dulu ini, koma, kita hitung startnya dari karakter keberapa, F1, B2, strip 3, 1, ya, ini berarti kita mulainya dari karakter keempat. B strip 1, ya, dari karakter 4. Terus yang diambil berapa karakter? Yang diambil 2 karakter, 1 sama 6. Berarti 2 saja, kurung tutup. Seperti itu. Rumus ini kita copy. Ya. Selanjutnya tahun masuk. Yang kita inginkan seperti ini. Jadi tahun masuk ini nanti kode tahun yang ada di sini ini akan kita gabungkan sama 20. Jadi tahun masuknya ini akan muncul 2016, 2015, 2014, 2015 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan fungsi penggabungan yang ada di sini, kita gabung sama fungsi mid. Saya contohkan sama dengan 20, ya. Yang akan kita gabungkan 20 nanti akan kita gabungkan sama fungsi mid. Dan terus kita ketik mid, ya, kita klik sebelah sini, yang diambil berapa karakter tadi? 4, yang startnya berapa, dari karakter berapa? 4, terus yang diambil berapa karakter? 2, ya, muncul seperti itu, ya, kira-kira seperti ini. Ini fungsi, berarti kita sudah menggunakan fungsi left, mid, sama rect. Yang terakhir kita akan fungsi penggabungan. Contohnya kita akan membuat model seperti yang ada di sini, kode yang ada di sini, tapi jadi penggabungan yang ada di sini. Nah, kita caranya sama dengan yang pertama ini, kita gabungkan, kita akan ditambahkan karakter strip, tapi untuk menambahkan karakter harus dihapus dengan tanda kutip, strip, ya, strip lagi, kutip lagi, dan FB terus 16. Tambahkan lagi dengan tanda kutip dan kutip strip, ya, dan lagi ini kita enter, ya, jadinya sama seperti yang ada di sini. Ya, demikian tadi untuk fungsi string kita menggunakan left, mid, sama rect, serta fungsi penggabungan kita menggunakan dan, simbol dan. Selanjutnya ke fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal yang kita inginkan nanti ini sudah ada kode-kodenya. Kode tadi sudah kita ambil untuk kode departemennya seperti ini. Ya, di departemen nanti akan kita buat rumus yang akan memunculkan kalau umpamanya di sini kode departemennya FB, dia akan keluar FB service. Jika kode departemennya RD, dia akan keluar room division. Ya, caranya kita menggunakan fungsi F tunggal sama dengan if kurung buka
Ya, selanjutnya untuk membuat kita ada logical testnya. Kita membuat logical test. Logical test itu berarti nanti harus ada selnya, terus ada operator pembandingnya, ada nilai pembandingnya. Ya, selnya ini terus akan menggunakan operator pembanding. Kalau punya dia berupa teks, berarti operator pembandingnya menggunakan sama dengan. Ya, kita lihat nilai pembandingnya. Jika nilai pembandingnya FB, jangan lupa diupdate dengan tanda kutip karena dia berupa teks FB. Nilai pembandingnya FB berarti nilai benarnya berarti FB service. Nah, kalau ada nilai benar pasti ada nilai salah. Nilai salahnya berarti room division. Ya. Ada yang kurang ini kayaknya tanda kutipnya ada yang kurang. Ya, udah otomatis tadi kita enterin sama keluar sendiri. Yang Anda perhatikan rumus di sini sama dengan if B4 sama dengan FB, FB service, room division. Kita pahamin fungsi if tunggal ini sama, kalau membacanya seperti ini. Jika B4 sama dengan FB, nah, tuliskan FB service. Jika tidak, room division. Seperti itu cara membacanya. Ya, di rumus ini tinggal kita copy. Seperti itu. Kalau ini kurang lebar, kita lebarin. Seperti itu. Ya, selanjutnya untuk jenis kelamin. Jenis kelamin yang kita inginkan, jika di sini kode CK-nya P berarti pria, jika W wanita. Kita buat lagi fungsi if-nya sama dengan if, kurung buka, logical test-nya. Logical test dimulai dari nilai yang akan sel yang akan dibandingkan. Selnya ini berarti sel D4. Terus operator pembandingnya, kalau dia yang kita bandingkan berupa teks, operator pembandingnya pasti sama dengan, ya, sama dengan nilai pembandingnya P. Nilai pembandingnya P berarti pria. Nilai salahnya berarti wanita. Ya, jangan lupa dihapus tanda kutip setiap teks yang kita buat. Ya, ini kita copy. Ya, seperti ini hasilnya. Kita pahami rumus yang kita buat. Cara membacanya, jika D4 sama dengan P, tuliskan pria. Jika tidak, berarti nilainya wanita. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk fungsi if tunggal menggunakan tag. Sekarang kita coba membuat fungsi if tunggal yang menggunakan value atau nilai. Sebelumnya mungkin kita tambahkan dulu angka yang ada di sini. Angka keterangan lembur ini, lembur akan kita tambahkan dengan tulisan jam. Ya, kita blok dulu. Berarti kita menggunakan fungsi custom cell, ya. Kita klik kanan, kita pilih format cell, kita pilih custom general yang ada di sini. Ya, kita klik, terus kita tambahkan jam, tag tulisan jam. Seperti ini dapat perhatikan di sampelnya sudah muncul 5 jam. Saya okein. Ya. Selanjutnya ini sudah kita buat custom cell-nya. Selanjutnya kita di keterangan ini yang kita inginkan, lembur di atas 5 jam akan muncul tulisan over. Jika lembur di atas tidak di atas 5 jam berarti strip. Ya, kira-kira seperti itu. Kita buat rumusnya sama dengan if, ya, sel yang mau dibandingkan ini selanjutnya lembur di atas 5 jam. Di atas 5 jam berarti penulisan operator pembanding seperti itu, di atas 5 jam. Di atas 5 jam berarti yang dihitung over berarti 6, 7 dan seterusnya. Kita ketik 5 seperti ini. Terus keterangannya apa? Over. Terus kalau yang lemburnya tidak di atas 5 jam berarti strip. Jangan lupa tambahkan tanda kutip di setiap teks yang kita buat. Ya. Ini 5 jam dia muncul strip. Ya, ini kita copy. Ya, Anda perhatikan lembur yang di atas 5 jam di sini muncul tulisan over dan seterusnya. Coba ini kita ganti. Kalau ini kita ganti angka 8. Ya, seperti itu langsung otomatis keluar over, ya. Kita pahami dulu rumus yang ada di sini yang kita buat.
Ini bisa diartikan jika A4 lebih besar daripada 5, maka tulislah over. Jika tidak, tulislah strip. Kira-kira seperti itu yang di rumus yang kita buat. Demikian yang kita pelajari. Kita sudah mempelajari awal tadi membuat urutan atau kelipatan dengan menggunakan rumus sederhana, membuat format rupiah, membuat rumus dengan menggunakan referensi sel, ada relatif, ada absolut, ada campuran, fungsi string dan fungsi penggabungan, dan fungsi if tunggal. Ya, demikian tutorial singkat menggunakan Excel, tutorial yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.